Melihatnya aja udah males. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 karakter film yang paling dibenci. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat karakter film yang membangkitkan rasa benci dari para penonton. Hal ini bisa saja disengaja oleh si pembuat film karena mereka adalah karakter jahat ataupun nggak disengaja berkat acting maupun kepribadian si karakter tersebut. Tapi, kita akan membuat pengecualian untuk karakter yang didasarkan pada orang sungguhan. Dan sebagai catatan ya, kita nggak membenci karakter ini, tapi kita cukup paham kenapa orang-orang membencinya. Hey Biff, hey guys, how are you doing? Yeah, you got my homework finished, McFly? Well, actually, I figured since it wasn't due till Monday. Hello? Hello? Anybody home? Nomor 10, Willie Scott, Indiana Jones and the Temple of Doom. Franchise Indiana Jones nggak kekurangan karakter pendamping yang menyebalkan. Meski kita tergoda untuk memasukkan Matt Williams, namun Willie Scott lah yang berhasil menarik perhatian dalam daftar pilihan kami. Seorang lounge singer yang terjebak dalam petualangan bersama Indiana Jones. Willie merupakan orang yang jauh dari tipe cintanya Indy. Oh, quit complaining. This is expensive stuff. Selain dia harus selalu diselamatkan, keberadaannya pun nggak begitu penting untuk plot. Belum lagi dialognya yang nggak begitu cerdas. Hal yang paling menyebalkan darinya adalah terlalu sering berteriak dengan jeritannya yang melengking. Ya, memang sih kita nggak bakal tahu seberapa kuat kita kalau berada di posisinya. Tapi, kita bisa mengerti kenapa orang-orang nggak suka dengan kerusakan di gendang telinga mereka. Nomor 9, Grandpa Joe, Willy Wonka and the Chocolate Factory. Tentunya bukan Grandpa Joe kan? Yap, memang Grandpa Joe. Soon as I get my strength back, I'm gonna get out of this bed and help him. Si kakek dari sang protagonis film, Charlie Bucket. Pada awal kemunculannya, dia menunjukkan kesan yang ramah, bukannya sebagai kakek yang berandalan. Namun, Grandpa Joe mulai mendapatkan kebencian dari orang-orang setelah mereka melihat kembali apa yang dilakukannya. Says I can take somebody with me. I wish you could go. Pertama, pria tersebut tampak sangat sehat, namun dia tetap terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun bersama istri dan mertuanya, bukannya membantu perekonomian keluarga. Kemudian, ketika sesuatu yang menarik terjadi, dia langsung meloncat begitu saja. Let's take a drink, Charlie. Nobody's watching. Nah, setelah itu, di pabrik, Joe mendorong Charlie untuk melanggar aturan yang membuatnya hampir terbunuh dan juga hampir kalah dalam persaingan. Dia merupakan teladan yang sangat buruk, bukan? You're a crook. You're a cheat and a swindler. Nomor 8, keluarga Matilda dan kepala sekolahnya, Matilda. Matilda Wormwood adalah anak yang sangat diberkati, mempunyai tingkat kecerdasan jenius di usianya yang masih muda dan kemampuan telekinesis. Why would you want to read when you got the television set sitting right in front of you? Namun sayangnya, kedua orang tuanya ini sangat lalai. Mereka nggak mengizinkan Matilda untuk sekolah sebelum dia berumur 6 tahun. Dan kemungkinan besar mereka nggak mengajarkan apapun padanya. Hey, dip face. Have a marshmallow. Kakaknya adalah seorang bully yang bodoh. Kemudian ketika akhirnya pergi ke sekolah, Matilda harus berhadapan dengan Miss Trunchbull, seorang kepala sekolah yang kejam yang sering menyiksa siswanya dengan cara yang enggak masuk akal. Her sweat and blood went into this cake, and you will not leave this platform until you have consumed the entire confection. Melihat Matilda harus berurusan dengan mereka dalam beberapa jam saja sudah membuat kita membenci mereka. Untuk membayangkannya harus tumbuh besar dengan mereka, Nomor 7, Mrs. Carmody, The Mist. Terkadang sebuah krisis mengeluarkan kemampuan terbaik seseorang, tapi Mrs. Carmody berada di sisi sebaliknya. You know, someone to talk to. I have a friend. God up above. I talk to him every day. Seorang religius yang fundamentalis, dia terjebak di supermarket bersama banyak orang lainnya ketika sebuah kabut mistis yang penuh dengan monster mematikan muncul di kota mereka. I'm sorry everybody, but this lady's perspective is a little too Old Testament for my taste. He'll come for you. Maybe tonight when darkness comes. Bukannya bangkit, dia menjadi lebih getir dan dengki. Dia yakin kalau kabut tersebut adalah hukuman dari Tuhan. Expiation! Expiation!
Orang-orang yang panik yakin kalau dia benar, kemudian bergabung bersama Miss Carmody dan berusaha mensabotase sang protagonis yang ingin keluar. Bahkan mencoba membunuh beberapa di antara mereka, seolah-olah itu adalah hal yang diinginkan Tuhan. That scary lady. Oh man, I don't either. But you know what? Maybe she's scared too. Nomor 6, Bella Swan, Twilight Franchise. Sang tokoh protagonis dari franchise romansa supernatural ini, Bella Swan, dimaksudkan untuk menjadi tokoh yang relatable bagi semua anak remaja yang merupakan target penonton untuk film ini ketika dia terlibat dalam kisah cinta bersama sang vampir yang berkilauan, Edward Cullen. Namun, banyak orang yang malah membenci Bella. Is there something wrong with me? Bukannya berempati, banyak orang yang merasa bahwa dia datar. Sebagai tambahan, ketertarikannya terhadap Edward yang juga nggak disukai sangatlah nggak sehat karena dia berulang kali membahayakan nyawanya hanya untuk bertemu dengan Edward. I don't want you to come. You don't want me. Belum lagi Kristen Stewart yang dikenal gagap serta performa yang gak begitu baik membuatnya menjadi salah satu karakter wanita yang paling dibenci sepanjang sejarah perfilman. Nomor 5, Jar Jar Binks, Star Wars Franchise. Kita udah bisa nebak kenapa si Jar Jar Binks menjadi tokoh yang gak disukai. Seekor alien amfibi CGI, Jar Jar Binks berperan sebagai karakter konyol dalam prequel Star Wars. Bukannya membuat orang tertawa, dia malah menjadi karakter yang paling gak disukai dalam franchise ini. Dengan lawakan yang garing, suara karikatur yang bisa dibilang rasis, serta perannya yang gak sengaja dalam pendirian The Empire membuatnya diserang para fanbase. When in trouble, Gungans go to sacred place. Mr. Shoyu, come on, Mr. Shoyu. Pengisi suaranya, Ahmed Best, bahkan pernah mengalami depresi dan sempat memikirkan untuk bunuh diri karena reaksi para fans yang brutal. You know, I hear people say, we're not talking about you, we're talking about Jar Jar. We're talking about me. Nomor 4, Percy Wetmore, The Green Mile. Seorang penjaga penjara dari terpidana mati di Louisiana pada tahun 1930-an. Percy Wetmore adalah karakter yang benar-benar keji. Percy kejam terhadap para tahanan, terutama terhadap Dell, menginjak tikusnya, menghinanya, dan akhirnya mensabotase eksekusinya untuk membuat kematian Dell semakin menyakitkan. Namun, Percy berhasil lolos karena hubungannya dengan gubernur. Selain itu, Percy, seperti para bully lainnya, adalah seorang pengecut. Dia ketakutan ketika salah seorang tahanan yang paling berbahaya menentangnya. John Coffey akhirnya membuat Percy berada di dalam keadaan katatonik selama sisa hidupnya, dan kita merasa sedikit berempati terhadapnya. Nomor 3, Nurse Ratched, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Berbicara tentang orang-orang jahat yang mempunyai wewenang terhadap orang yang dikurung, Nurse Ratched adalah kepala perawat di sebuah rumah sakit jiwa. If Mr. McMurphy doesn't want to take his medication orally, I'm sure we can arrange that he can have it some other way. Bukannya menjadi sosok yang peduli, Ratched adalah orang yang sewenang-wenang, menggunakan kekuasaannya terhadap orang yang sakit jiwa untuk membuat hidupnya semakin mudah. Nggak peduli apapun yang terjadi pada mereka. I don't have to tell her. Your mother and I are old friends, you know that. Pencabutan hak-hak istimewa dan ancamannya membuat seorang pasien melakukan bunuh diri, mendorong tokoh protagonis McMurphy untuk hampir mencekiknya sampai mati, yang akhirnya membuat McMurphy dilobotomi. Posisi berkuasa tampaknya menjadi keinginan setiap orang, dan Nurse Ratched adalah contoh yang buruk untuk anak-anak. Nomor 2, Lex Luthor, Batman vs Superman, Dawn of Justice. Banyak orang yang mempermasalahkan film ini, tapi versi Lex Luthor pada film ini yang paling dibenci. Versi muda dari musuh abadi Superman ini digambarkan sebagai orang yang brilian. Bukannya menampilkan kesan yang cerdas dan penuh perhitungan, interpretasi milik Jesse Eisenberg tampak seperti orang yang gugup, penuh intrik, dan norak. You think I'll fight him for you? Yes, I do. Banyak orang yang mensejajarkan versi Luthor ini dengan jokernya Heath Ledger. Ini mungkin tampak seperti sebuah pujian. Hanya saja, kinerja Eisenberg nggak sedikit pun mendekati kata karismatik dan mengintimidasi. This is how it all caves in. Civilization on the wane, manners out the window. Aktingnya kemana-mana, tapi nggak ada yang mendekati Lex Luthor.
Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa dishonorable mention. What made you think that you could put your hands on my fiancée? Look at me, you filth! Cal, What do you think you were doing? Cal, stop! Give me the It was an accident. Time to get my sexy on with green. Green. No, green is mine. I'll call green. I got the green. That hurts, man. It's supposed to hurt. It's an ass kicking. And then she met that Potter. And then she had you, and I knew you would be the same. Just as strange, just as abnormal. And then, if you please, she went and got herself blown up. And we got landed with you. Mr. Environmental's also a hunter. It's kind of an interesting combination. I hunt quail, Jeremy. They're overpopulated in this region, and they're decimating the grubworm population. You got a problem with that? Did anyone order me a plain cheese? Well, yeah, we did. But if you want any, somebody's gonna have to barf it all up. Because it's gone. Nomor 1, Dolores Umbridge, Harry Potter franchise. Kamu tahu kamu punya penjahat yang keji ketika tokoh tersebut lebih dibenci secara universal daripada tokoh antagonis utama itu sendiri. Dolores Umbridge adalah pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengajar di sekolah sihir Hogwarts, yang hampir mengambil alih seluruh institusi tersebut. Can't do this. Actually, I can. Picik, munafik, dan kejam. Umbridge melakukan yang terburuk nggak cuma untuk menekan pendidikan murid dan demi kesenangannya, dia juga benar-benar menyiksa mereka dengan hukuman kejamnya. Because you know, deep down, you deserve to be punished. Don't you, Mr. Potter? Setelah dia dikeluarkan dari Hogwarts, dia memenjarakan orang dengan tuduhan palsu karena pemerintahan sihir berada di bawah supremasi yang dijalankan oleh Voldemort. Dia memang layak dihisap oleh Dementor. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Umbridge, dia tidak memiliki jiwa untuk dihisap. And one mustn't tell lies. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.